pemirsa, senang sekali dapat menjumpai Anda. Telah saya siapkan sejumlah informasi teraktual dan terpercaya. Bersama saya, Putri Anggraini. Anda menyaksikan TP News. Seperti yang kita ketahui bersama, di situasi pandemi COVID-19, sistem pendidikan beralih dari yang awalnya pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran daring atau dalam jaringan. Terkait dengan sistem pembelajaran daring, tentunya pendidik tidak terlepas dengan media pembelajaran yang menarik dan inovatif untuk mendukung jalannya pembelajaran. Di sini saya akan mengulas berita dengan tema yang saya angkat, yaitu pemanfaatan teknologi pendidikan untuk mendukung pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Untuk lebih jelasnya, kita simak wawancara berikut ini. Om Swastiastu, Swastiastu. selamat sore. Baik, di sini saya sudah bersama dengan salah satu fungsionalis pengembangan teknologi pembelajaran, ahli pertama di LPMP Provinsi Bali, yaitu Bapak Raka. Kepada Bapak, saya persilahkan untuk perkenalan dulu. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Om Swastiastu. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan karena kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Nah, di sini perlu kami sampaikan secara pribadi yang memperkenalkan diri yang merupakan alumni dari Undiksa, tepatnya jurusan Teknologi Pendidikan, yaitu tamat pada tahun 2009. Nama lengkap Iwayan Raka Santi Darmawan. Kebetulan tempat tugas ada di LPMP Provinsi Bali dan mengampu jabatan sebagai jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran. Mudah-mudahan nanti apa yang kami sampaikan di sini bermanfaat bagi kita semua. Silakan dimulai. Kita langsung mulai wawancara pada sore ini dengan tema yang saya angkat, yaitu pemanfaatan teknologi pendidikan untuk mendukung pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Baik, kita langsung mulai. Pertanyaan yang pertama, menurut Bapak sendiri, apakah pemanfaatan teknologi sudah dimanfaatkan dengan baik bagi seorang pendidik? Terkait dengan pemanfaatan teknologi, sejauh ini kalau dikategorikan dimanfaatkan secara sempurna, belum. Karena masih banyak beberapa kendala yang kita hadapi. Namun, ke depan mudah-mudahan pemanfaatan teknologi dengan masa pandemi seperti ini, istilahnya pemanfaatan teknologi sudah dilakukan, istilahnya ada peningkatan pemanfaatan. Dari sebelumnya dalam kategori persentase baru dimanfaatkan 30%, mungkin di musim seperti ini sudah dimanfaatkan sudah hampir 60-70%. Tapi untuk mencapai angka 100 masih perlu proses begitu. Di mana pemanfaatan teknologi pendidikan itu bisa kita terapkan secara maksimal? Pemanfaatan teknologi bisa kita terapkan secara maksimal di berbagai aspek, terutamanya di bidang pendidikan. Nah, dalam bidang pendidikan, pemanfaatan bisa kita lakukan secara maksimal dalam proses pembelajaran daring, pembelajaran jarak jauh. Ketika nanti kita menerapkan pembelajaran jarak jauh, itu harus didukung oleh pertama ada infrastruktur, yang kedua kemampuan dari SDM, terutama di sini pendidik dan siswa. Begitu pula orang tua terkait pendukung sarana dan prasarana. Jadi ketika nanti semua komponen tersebut sudah bisa sudah bisa melakukan kegiatan tersebut, artinya pemanfaatan teknologi bisa digunakan dengan baik. Intinya adalah kesiapan infrastruktur, kemampuan SDM dalam menerapkan pemanfaatan tersebut. Jadi ketika kedua komponen ini sudah bisa bersatu dalam artian memanfaatkan dengan baik, artinya pemanfaatan itu bisa digunakan. Oke, baik, terima kasih Pak. Lalu siapa saja yang dapat memanfaatkan
teknologi tersebut untuk mendukung pembelajaran daring? Ya, nah dalam proses pembelajaran jelas yang memanfaatkan teknologi pertama adalah guru. Yang kedua, yang jelas adalah siswa, karena dalam pembelajaran jarak jauh itu antara siswa dan guru tidak bertemu. Jadi disinilah peran teknologi untuk memfasilitasi dalam pembelajaran jarak jauh. Di samping guru dan siswa itu yang memanfaatkan teknologi juga tenaga kependidikan dalam artian mendukung proses pembelajaran, dan juga yang terakhir adalah orang tua siswa yang nantinya mendampingi siswa dalam proses pembelajaran jarak jauh. Jadi begitu. Lalu, mengapa pemanfaatan teknologi masih kurang berkembang di dunia pendidikan? Padahal perkembangan teknologi ini sudah sangat berkembang luas di bidang lain. Ya, betul. Kita tidak dapat memungkiri ketika perkembangan teknologi di mana sekarang ada pada revolusi industri 4.0, bahkan nanti sampai 5.0, bahwa perkembangan teknologi sangat pesat sekali. Namun kenapa belum bisa dimanfaatkan secara maksimal? Karena di negara kita pada umumnya masih ada beberapa kelemahan. Seperti belum semua sekolah satuan pendidikan terkoneksi dengan internet. Jadi kendala pertama adalah infrastruktur. Juga tidak semua satuan pendidikan memiliki sarana dan prasarana yang mampu mendukung pembelajaran jarak jauh. Dan yang ketiga adalah kemampuan SDM kita. Kemampuan SDM kita masih belum mampu memaksimalkan teknologi secara maksimal. Jadi disinilah nanti peran kita selaku pengembang teknologi pembelajaran terus memfasilitasi guru, baik pendidik maupun tenaga kependidikan, kita fasilitasi terus, kita dampingi terus agar mampu mengembangkan yang namanya mengembangkan teknologi untuk membantu proses pembelajaran. Sehingga proses pembelajaran jarak jauh atau daring bisa dilaksanakan secara maksimal. Menurut Bapak sendiri, bagaimana cara kita sebagai seorang sarjana teknologi pendidikan untuk dapat memaksimalkan pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan pembelajaran daring? Ya, nah ini pertanyaan yang sangat bagus. Menyambung tadi apa yang saya sampaikan, peran kita selaku nanti tamatan teknologi pendidikan sangat besar sekali perannya dalam perkembangan teknologi, khususnya dalam pembelajaran daring. Nah, peran kita yang pertama adalah bagaimana kita mengembangkan sebuah model pembelajaran yang nantinya model tersebut kita susun agar mampu memanfaatkan teknologi dengan baik. Nah, model pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi apa itu. Nah, nanti di sinilah peran kita pertama mengembangkan model. Terus peran kita yang kedua adalah memfasilitasi, mendampingi pendidik maupun tenaga kependidikan dalam pemanfaatan teknologi. Seperti contoh kita nanti perannya memberikan pelatihan-pelatihan kepada guru, kepada tenaga kependidikan untuk mampu memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik, yang muaranya nanti adalah tujuan pembelajaran bisa tercapai. Terus yang ketiga, peran kita yang ketiga sebagai tamatan teknologi pendidikan yaitu adalah untuk mendesain, membuat, merancang media pembelajaran. Nah, disinilah kita merancang media-media pembelajaran yang bisa digunakan dalam membantu proses pembelajaran. Sehingga proses pembelajaran daring bisa berjalan dengan baik. Karena dalam proses pembelajaran daring, mau tidak mau kita harus menyiapkan konten. Konten tersebut salah satunya adalah media pembelajaran. Disitulah peran kita. Jadi tiga peran utama kita selaku tamatan teknologi pendidikan. Pertama adalah mengembangkan model pembelajaran. Yang kedua, memfasilitasi pendidik dan tenaga kependidikan. Dan yang ketiga adalah mengembangkan, merancang media-media pembelajaran yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran daring. Begitu. Terima kasih Pak. Terkait dengan pembelajaran daring, apakah Bapak memiliki solusi untuk mengatasi kejenuhan pelajar dalam pembelajaran daring melalui pemanfaatan teknologi pendidikan? Ya, nah terkait dengan bagaimana kita
mengatasi kejenuhan seperti yang Tiang amati selama ini setahun pembelajaran daring, memang siswa merasa jenuh dalam proses tersebut. Nah, disinilah solusi yang dapat kita berikan, bagaimana kita mampu merancang pembelajaran daring yang menyenangkan. Salah satunya adalah merancang pembelajaran daring dengan model-model pembelajaran yang efektif. Salah satu contoh, misalnya pembelajaran daring berbasis game edukasi. Nah, nanti dalam pembelajaran kita selipkan game agar siswa tidak bosan. Tuh, berbasis game edukasi. Terus ada namanya model pembelajaran berdiferensiasi. Artinya strategi pembelajaran yang kita terapkan itu mengacu kepada minat bakat siswa. Nah, jadi kita siapkan. Kita punya pemetaan, ternyata siswa kita banyak yang gaya belajarnya visual. Banyak yang gaya belajarnya auditory ataupun kinestetik. Nah, disinilah nanti kita menyusun strategi pembelajaran berbasis diferensiasi. Artinya kita menyiapkan strategi pembelajaran sesuai dengan minat bakat. Jadi ketika strategi tersebut sudah kita terapkan, artinya siswa belajar sesuai dengan minat bakatnya. Jadi nanti siswa kemungkinan tidak akan mengalami kejenuhan-kejenuhan tersebut. Jadi solusi yang dapat saya berikan pertama adalah merancang strategi pembelajaran yang menyenangkan. Salah satunya proses pembelajaran berbasis game edukasi. Yang kedua adalah proses pembelajaran berdiferensiasi. Artinya kita menyusun strategi pembelajaran sesuai dengan minat bakat siswa. Nah, itu. Baik Pak, terima kasih atas jawaban yang telah Bapak berikan. Sangat menambah ilmu dan sangat bermanfaat juga bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak telah bersedia dan meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber pada kesempatan kali ini. Akhir kata, saya tutup dengan parame Santi. Om Santi, Santi, Santi. Santi. Baiklah pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam TP News pada pagi hari ini. Saya Putri Anggraini mengucapkan terima kasih. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.